Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, para YouTuber dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita pada kesempatan ini untuk melanjutkan kajian-kajian tafsir Quran kita yang telah kita langsungkan beberapa sesi sebelum ini. Itu surah Al-Baqarah yang sekarang insyaallah akan kita lanjutkan ayat 149. Salat berkembangkan salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian-kajian kita, itu memutola'ah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengkaji, mengambil intisari dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita dikasih pedoman hidup untuk kebaikan kita di akhirat. Karena kalau kita berpegang pada Al-Quran, insya Allah menjanjikan, Rasulullah menjamin bahwa kita akan selamat, bahwa kita akan selamat, berbahagia insya Allah di akhirat. Para pemirsa, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai imam, dan kita makmum yang baik, sehingga insya Allah hidup kita ini berberkah karena kita tidak engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita jadikan dan kita harapkan insya Allah untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajtu fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lil haqq min rabbika wa wallahu ghafirun 'amma ta'malun. Wa min haitsu, dan dari mana saja kamu keluar, kata Allah, dan di mana saja kamu keluar, tafsirnya adalah yaitu suatu perjalanan, untuk suatu perjalanan. Min haitsu harajta, dan dari mana saja kamu keluar. Penjelasannya tetap tafsirnya maknanya adalah untuk suatu perjalanan, ya, untuk suatu perjalanan. Kemudian fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini maksudnya adalah di saat kita sholat, ya, di saat kita sholat sebagai seorang muslim, muslimah yang baik,
Di saat kita sholat itu, maka salah satu kiblat kita itu adalah kiblatul qalb, kiblatul sadri, kiblat dada. Nah, maka kiblat dada kita ini kita hadapkan, ya, kita tujukan kepada Ka'bah. Nah, dulu sudah kita bahas pada hari sebelumnya saudara sekalian bahwa dulu kiblat kita itu, kiblat umat Islam itu dulu adalah ke Baitul Muqaddis di Palestina. Baitul Muqaddis di Palestina. Karena di situ salah satu masjid yang mulia, yang ketiga urutannya itu Al-Aqsa. Nah, di sanalah dulu Rasulullah juga ke sana dulu. Maka pada suatu ketika Rasulullah SAW salat zuhur, kalau saya tidak silam, Rasul sholat di masjid yang ada di kota Madinah. Sekarang namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu tidak jauh dari kota Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW berpalingkan mukanya, mempalingkan dadanya itu dari arah sebelumnya itu menghadap ke Baitul Muqaddis, kemudian mengarah ke Ka'bah itu di Mekah, mengarah ke Ka'bah itu di Mekah, dari Baitul Muqaddis ke Mekah. Saudara sekalian para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu makanya inilah salah satu dasarnya Al-Qur'an menjelaskan fawali wajhaka satral masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi hadapkanlah, berputar Rasulullah pada waktu itu. Maka sebelum Masjid Qiblatain, dua kiblat. Kemudian wa innahu, dan bahwa sesungguhnya harap dan bahwa sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang benar, ya, lil haqq, ketentuan yang benar li rabbika, dan Tuhan. Jadi Rasul pindah itu, Rasul mempalingkan mukanya itu dari Baitul Muqaddis, ya, ke Baitul Haram, itulah salah satu ketentuan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi ya saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Subhanahu wa taala, ayat ini sudah berulang-ulang Allah telah sampaikan. Dalam ayat sebelum ini sudah jelaskan, sudah berulang-ulang ayat ini disampaikan. Ini intinya untuk menguatkan kepada kita, kepada setiap kita itu, bahwa begitu pentingnya kita dalam sholat itu menghadap ke kiblat. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min haitsu harajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satral li'alla yakuna lin-nas 'alaikum hujjah illa alladziina dhalamu minhum fala tahshawhum wahshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa 'alakum tahtadun. Dan dari mana saja kau berangkat? Wa min haitsu harajta, dan dari mana saja kau berangkat, maka fawalli wajhaka, maka palingkanlah mukamu, maka hadapkanlah mukamu. Dan dari mana saja kamu datang, dari mana saja, maka hadapkanlah mukamu, kata Allah Ta'ala, kemana? Syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Dari mana saja, maka kalau orang sholat di Ka'bah itu, saudara sekalian, di Masjidil Haram, Ka'bah itu kan di tengah-tengah posisinya itu, di tengah-tengah, maka umat Islam yang sholat di situ mengelilingi Ka'bah itu, menghadap ke Ka'bah itu. Kenapa? Karena memang kiblat kita, tujuan kita sholat, dada kita itu kita hadapkan ke Ka'bah, maka dikelilingi Ka'bah itu. Jadi inilah maksudnya ayat ini, sekalian. Di mana saja kau berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah Ka'bah itu sendiri. Maka ini sudah berulang-ulang kali Allah sampaikan kepada kita. Agar apa? Agar memperkuat keyakinan kita, dan kita jangan sampai ragu. Jangan sampai ragu lagi bahwa ini betul-betul memberikan suatu pesan kepada kita di saat kita sholat. Perhatikan kiblat kita. Perhatikan kiblat kita. Jangan sholat sembarang saja. Karena kalau kita tidak tahu, ya tanya sama orang yang tahu. Sekarang di Kementerian Agama itu ada namanya salah satu
bagian yang mengatur masalah akibat itu sekali. Maka perlu sekali. Ini jangan dipandang seperti ini. Maka Allah mengulang kalimat yang sama banyak sekali dalam ayat sulh ini ya. Yang kalimatnya wa min haitsu harjata fawali wajhaka shatal masjidil haram, banyak sekali kalimat yang sama kan ayat sama seperti itu seperti itu. Jadi menekankan kepada kita, menguatkan kepada kita bahwa penting sekali kita menghadap ke kiblat yang shalih. Para pemirsa, para pendengar rahmatullah. Kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatal masjidil haram li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada di manusia itu. Siapa maksudnya manusia itu? Baik Yahudi maupun musyrikin. Musyrik itu ya orang yang musyrikkan Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Baik para Yahudi maupun orang musyrik, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang dia tidak senang atau tidak suka kepada agama Allah, itu agama Islam. Hujjah atas mereka, hujjah itu sebagai maksudnya agar alasan kamu meninggalkan dan berpaling ke arah lainnya, yakni untuk menyangkal perdebatan mereka dengan kamu. Misalnya kata orang Yahudi, ia mengingkari agama kita, tapi ia mengikuti kiblat kita. Dan kata orang musyrik, ia mengaku mengikuti agama Ibrahim, tapi ia melanggar kiblat kita. Nah, jadi dia saudara sekalian, ini untuk menguatkan maka orang Islam itu betul-betul mengikuti perintah Allah, kiblat itu betul perhatikan supaya kita tidak kena alasan dan orang Yahudi itu. Apa kata Yahudi itu? Ia mengingkari agama kita, tapi ia mengikuti kiblat kita. Kemudian orang musyrik ia katakan ia mengaku mengikuti agama Ibrahim, tapi ia melanggar kiblatnya, tidak mengikuti. Jadi makanya kita perlu untuk betul-betul mengarahkan dada kita dan sholat ke kiblat. Kecuali illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka, disebutkan keingkaran. Mereka mengatakan bahwa berpalingan Muhammad ke Ka'bah itu sebabnya tidak lain hanya karena kecenderungannya pada agama nenek moyangnya. Atau ada istisna di situ, illa, kecuali ya. Illalladzi, pengecuali sini adalah muttasil, ini bersambung, berkaitan. Bersambung atau berhubungan ya. Atau berhubungan. Dan maksudnya adalah tak ada omelan seorang pun kepadamu selain dari omelan mereka. Mereka siapa itu? Itulah orang Yahudi dan orang Musyrik. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Maksudnya tak amat khawatir disebabkan peralihan kiblat itu. Jadi jangan takut dari Baitul Muqaddis ke Makkahul Mukarramah, maka jangan takut, tapi takutlah kepada Aku, kata Allah, yaitu dengan mengikuti segala perintahku. Dan agar Aku sempurnakan liutimma ni'mati 'alaikum, dan agar Aku sempurnakan. Apa sempurnakan? Nikmati 'alaikum, nikmatku atasmu, kata Allah, dengan menuntunmu pada pokok agamamu, dan supaya kamu peroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendapatkan kebenaran. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya setiap kita orang Islam itu, setiap kita orang mukmin itu, jangan lupa jaga sholat kita. Jangan lupa pelihara sholat kita. Pelihara ibadah sholat kita. Setiap kita wajib untuk sholat itu. Makanya umur 7 tahun itu umur yang masih belia sekali, kelas 1 SD, saudara sekalian. Dan itu harus sholat itu latihan. Belum wajib pada waktu, belum wajib, tapi melatih diri kita, membiasakan diri kita, meriyadhah diri kita, dimulai pada waktu usia dini itu untuk sholat. Makanya ini apa hikmahnya? Begitu pentingnya ibadah sholat ini dalam usia kita yang masih anak-anak, yang masih kecil seperti itu.
ada perintah untuk sholat, walaupun melatih diri kita. Maka sampaikan dakwah ini kepada seluruh keluarga kita. Sampaikan perintah ini kepada seluruh keluarga kita, anak-anak kita, terus anak kita, siapapun mereka, suruh mereka sholat. Ayo kita sholat. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Yuzakkikum wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukumul ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari golongan kami. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah golongan kita, dari golongan kita umat Islam. Dari golongan kita itu maksudnya apa? Dari golongan manusia. Dari golongan manusia yang sama seperti kita, punya bapak, punya ibu, punya datuk, punya nenek, dan punya keluarga. Terus apa bedanya dengan kita Rasulullah itu? Apa bedanya dengan kita sekarang? Bedanya adalah Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Habibullah, kekasih Allah. Manusia yang Allah utus di akhir zaman sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad. Tidak ada rasul lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah disebut khatamul anbiya, penutup para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ada nabi Rasulullah Muhammad, benar-benar itu salah. Maka salah satu pendapat ataupun paham Ahmadiyah itu mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai penutup Rasul itu salah, maka tidak dibenarkan. Maka dulu sudah Fatwa MUI Pusat itu, Fatwa Bersama Indonesia Pusat mengatakan bahwa itu pada salah, dia tidak mengikuti. Ya Rasulullah itu salah sekalian manusia biasa sama seperti kita, ini. Artinya dia punya bapak, punya ayah, dia punya ibu. Cuma bedanya dia adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu. Bedanya dia adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah manusia biasa saja. Manusia awam yang jauh dari kesempurnaan. Rasulullah ibaratkan gelas penuh. Gelas penuh yang tidak bisa lagi diisi, begitu jamin Allah kepadanya. Allah menjanjikan kepadanya, menjamin dia itu dipelihara, maksum, dipelihara dia. Sedangkan kita tidak ada yang memelihara. Sedangkan kita tidak akan menjamin saya. Tidak ada yang menjamin. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari kita yang ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi rohani kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak melupakan diri kita berakhirat, pada akhirat merupakan tempat abadi yang mana kita akan di situ lebih selama-lamanya. Kita akan pulang sekali. Kemudian apalagi kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum, ya. Jadi Rasulullah itu dari golongan kita, yaitu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, yang menyampaikan kepadamu ayat kami, itu Al-Qur'an, yang menyampaikan pesan kepada kita, membawa berita gembira kepada kita lewat Al-Qur'an. Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita itu, apabila kita ikuti Al-Quran itu, maka kita akan selamat. Sesuai dengan kajian kita ini, mengkaji tafsir Al-Quran, tujuannya apa? Untuk mendalami ayat Al-Quran itu, mendalaminya supaya kita bisa menjadi makmum yang baik. Makmum yang baik itu artinya mengikuti perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan Al-Quran. InsyaAllah maka kita menjadi imam dan makmum yang baik. Kemudian wa yuzakkikum, menyucikan kamu. Allah menyucikan kamu, artinya membersihkan kamu dari kesyirikan, membersihkan kamu, mensucikan kamu dari kesyirikan. Apa makna kesyirikan itu? Kesyirikan itu artinya apa? Mensekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah wahdaniyah, satu, esa, tidak boleh berbilang.
Ta'addud tidak boleh. Allah itu wahdaniyah, satu, esa. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Katakan Allah itu satu. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita mengajukan masalah kita. Silakan sampaikan. Dan doa kita sampaikan kepada Allah apapun yang kita harapkan. Silakan kita sebut apa yang menjadi masalah kehidupan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Mengajari kamu Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yang mengajarkan kamu, mengajari kamu Alkitab itu Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jalur ini kalau kita tunjuk, kita ikuti jalur itu, selamat insyaallah. Namanya Al-Quran, hudan, petunjuk. Maka mari sama-sama kita kembali ke Al-Quran. Di rumah kita banyaklah baca Al-Quran. Kita miliki Al-Quran 2-3 di rumah, kadang-kadang bahkan lebih. Baca Al-Quran jangan sedih panjang-panjang begitu saja. Tapi dibaca Al-Quran itu kita jadikan sebagai iman kita. Insya Allah maka kita akan selamat, maka kita akan berbahagia di dunia maupun di akhirat kita. Kemudian malam takunu ta'lamun, serta mengajari kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Di Al-Quran itu juga mengajari kamu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Malam takunu ta'lamun, dan dia juga mengajari kamu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui, yang tidak kita kenal, Al-Quran mengajarkan kita. Begitu sempurnanya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman bagi kaum Islam untuk keselamatan kita. Banyak kalau sekalian orang-orang non-muslim yang mereka dulu meyakini agama Islam, sekarang masih Islam, jadi guru-guru besar ya, di ustaz dan kuliah. Kenapa? Dia membaca Al-Quran dan dia merasakan Al-Quran itu lebih mendapatkan ketenangan batin dan lebih rasional dibandingkan kitab yang mereka miliki sekarang ini, Injil, Taurat, sebagainya. Maka banyaklah contoh para pendeta, biarawan, biarawati dan dulu Kristen, sekarang masih Islam, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran itu, dan Al-Quran itu lebih rasional, masuk akal, dan kebaikannya luar biasa, membuatkan hati kita bisa tenang dan bahagia, tentram jiwa kita sebagai baca Al-Quran itu. Begitu mulianya kita baca Al-Quran itu. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, maka ingatlah kamu kepadaku, azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, yakni dengan sholat, tasbih dan lain. Jadi orang sholat itu berarti ingat kepada Allah. Tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan artinya apa? Yaitu mensucikan Allah dalam bentuk ibadah, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Memang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita puji itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa. Kita ini makhluk dhaif, makhluk lemah, yang jauh dari atas dan sekali. Uzkurkum, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Allah pun akan ingat kepada kita. Karena ingat di situ maknanya apa? Yaitu melaksanakan amalan-amalan kita kepada Allah, maka Allah pun akan membalas amalan kita itu dengan balasan-balasan yang sangat luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis
Hadis kudusi ditegahkan, dikatakan firman Allah Ta'ala yang maknanya, barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku di hadapan halayak ramai, maka aku akan ingat dari halayak yang lebih ramai di hadapan. Artinya jauh lebih baik pemberian Allah daripada kita berikan sesuatu. Jauh lebih baik apa yang memberikan kepada kita daripada yang kita sajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membalasnya dengan luar biasa. Wala takfurun washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, atas nikmatku dengan jalankan kepadaku. Bersyukur nikmat Allah Ta'ala itu artinya untuk kita. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmatku, kata Allah, ditulis nikmat Allah itu dihitung, dijumlahkan dengan banyak, tidak sanggup kita, tidak bisa. Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Kita disuruh untuk bersyukuri. Ayo syukur nikmat, ayo syukur nikmat. Itu saja suruh Allah kita. Tidak lebih daripada itu. Itu penggunaan untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak main-main, saudara. Allah menjanjikan hal seperti itu. Jadi kalau kita kufur nikmat, ingat azab Allah sangat pedih. Ada contohnya. Kalau kita tidak syukur nikmat, kufur nikmat, ingat bencana datang, musibah datang, bermacam-macam masalah turun, sehingga membuatlah kehidupan kita kehidupan sedih dan duka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sedikit, kecil baru itu dibandingkan nanti di akhirat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita. Mari sama-sama kita jalankan kehidupan kita ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takfuruna, dan janganlah kamu mengingkari dengan jalan berbuat maksiat dan durhaka kepadaku. Janganlah sampai kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai kita mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah. Artinya segala rezeki Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita syukuri dengan dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Siapa dipanggil orang beriman? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Apalagi? Ista'inu, mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Bis-sabri, dengan jalan bersabar. Minta pertolongan, tapi dengan jalan bersabar. Sabar, menahan diri. Menahan diri kita. Tidak boleh kita kasakusuk. Kenapa? Kasakusuk itu termasuk perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Perbuatan tergesa-gesa itu, kata Rasulullah, itu perbuatan syaitan. Maka tidak boleh kalau kita tergesa-gesa. Sabar. Apapun yang kita lakukan, sabar. Sabar menghadapi cobaan. Insyaallah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Begitu tinggi nilainya bersabar itu. Kemudian setelah kita bersabar, ya, jadi sabar itu apa? Taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan. Dalam ibadah sabar menghadapi. Jadi waktu sholat kita harus sabar. Waktunya kita berikan 10 menit, sudah 10 menit itu. 15 menit, ya 15 menit itu. Jadi kita tidak mengotak-atik waktu yang sedikit itu yang kita manfaatkan. Sebab 15 menit itu sholatnya sudah 15 menit itu waktu yang sabar. Kemudian sabar terhadap cobaan. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku mukmin, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku seorang yang beriman, Allah akan menguji.
Nah, ini ujian yang tentunya untuk menaikkan kelas kita. Kalau ingin naik kelas, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin naik kelas, pasti ada ujian tingkatan tangga yang sebenarnya. Lulus, berarti kita berhasil. Tidak lulus, berarti kita sebenarnya. Itu ujian. Hasiban nas ayat raku ayat 10 amanah wa ma'istan kata Allah. Jelas ayat menyampaikan pesan kepada kita. Ujian. Yang sekarang kita menyangka bahwa kita akan dilepaskan begitu saja tanpa diuji, tanpa diuji coba. Tidak suatu hal cobaan sesuai dengan kemampuan iman kita masing-masing. Kemudian wassalah, setelah diuji dengan sahabat, wassalah dan mengajarkan salat, khususnya menyebutkan dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang. Karena sholat ini perbuatan yang berat sekali, yang berat. Banyak orang yang tidak sanggup sholat, banyak orang tidak melakukan sholat itu. Banyak orang yang sholatnya masih bolong-bolong, banyak orang yang sholatnya masih tertinggal, banyak orang sholatnya masih banyak terlupakan. Pada waktu tertentu saja dia sholat, di waktu lapang dia nggak sholat, banyak juga seperti itu. Para pemirsa, para pendengar rahmat Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita seorang manusia yang selalu berdoa kepada Allah. Salat jangan sampai tinggalkan. Seperti apapun kondisi kita, keadaan kita, sakitkah kita, sehat, lapang, sempit, sebagainya, salat jangan sampai tinggalkan. Salat jangan sampai tinggalkan. Karena itu kunci setiap kebaikan kita. Kalau kita tidak salat, maka dikhawatirkan ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya selalu melimpahkan pertolongan kepada mereka. Iman Allah akan diturunkan kepada orang sabar itu. Rezeki karunia Allah berikan kepada orang yang sabar itu. Itu orang yang selalu menahan diri untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabarlah kita, kemudian salatlah kita, insyaallah maka salat kita akan menghasilkan kebaikan itu. Itu mendapatkan balasan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah surga yang kita harapkan dari sekalian. Balasan yang hakiki, tidak ada tandingan dari. Sebutlah apa nama yang paling mulia hari ini, kata boleh namanya. Apalagi macam-macam ya, kita tengok hari ini yang pusat perbelanjaan elit ya, yang pandangan kita itu yang paling bagus mungkin, tapi itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Allah SWT. Tidak ada banding apapun dibandingkan dengan Allah SWT. Inilah yang kita cari hari ini, yang kita cari pada kesempatan ini, supaya kita insyaallah bisa bekerja beramal saleh di dunia yang ada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu katakan ke orang-orang yang terbunuh oleh Allah bahwa mereka itu telah mati, tetapi mereka itu masih hidup. Orang berjuang fi sabilillah tidak mati, dia masih hidup. Di mana roh-roh mereka itu bersemayam dalam jiwa burung-burung hijau. Nah, ini tafsirnya ya. Yang terbang bebas dalam surga kemana saja mereka. Demikian bersungguh hadis. Hanya kamu tidak mengetahui. Artinya mereka tidak mengetahui. Artinya mengetahui mereka. Di orang yang berjuang, yang meninggal dalam fisabilillah itu mereka tidak mati. Mereka itu pindah. Ya. Mereka itu hidup. Bukan ahya, mereka itu hidup, masih hidup. Di mana roh mereka itu bersemayam dalam jiwa burung-burung. Nah, ini tafsirnya burung-burung hijau yang terbang bebas dalam surga, termasuk surga. Begitu balasan Allah kepada mereka, para mujahid-mujahid yang luar biasa. Mereka berjuang fisabilillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maka dari itu yang kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan diri kita, maka jadilah manusia yang bermanfaat di muka bumi ini, manusia yang bisa diambil kebaikan. Khairun nas an yanfa'u nas kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah
adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya, berguna bagi yang lainnya. Inilah manusia yang beruntung atau manusia yang baik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Sesungguhnya kami akan memberimu cobaan kata Allah berupa sedikit ketakutan. Diberikan cobaan sedikit ketakutan karena musuh. Jadi orang dalam berperang itu sekali. Allah berikan ketakutan. Nah, itu ujian, cobaan. Sebenarnya itu ujian. Kenapa? Karena berperang itu nilai pahalanya besar, jihad. Tapi Allah berikan kepadanya khauf, ketakutan ada ketakutan sehingga tidak siap untuk mati. Tidak siap untuk mati. Padahal luar biasa pahala di situ. Padahal luar biasa dan pahala di situ. Kemudian wal ju', kelaparan, masa penceklik, kelaparan, masa penceklik itu masa kesulitan, masalah kekeringan, masalah kehidupan sulit, paceklik itu masa sulit ya, kehidupan yang payah, sehingga makan pun sulit, mencari nafkah pun payah pada itu kehidupan manusia, karena ini disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang sudah jauh dari agama Allah, maka ditemukan hal-hal yang tidak ini. Wa nafsi minal amwal, kekurangan harta sebagian datangnya malapetaka, kekurangan harta, habis harta dimakan sehingga masih banyak lagi dibutuhkan, tidak ada lagi yang mau dimakan, ada malapetaka yang datang, harta kita sudah habis, kekurangan harta. Kemudian wal anfus, dan jiwa disebabkan pembunuhan, kematian, penyakit. Nah ini juga ujian, juga ada kemalahan, ada kematian sebagai itu juga ada Subhanahu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian, penyakit ini juga sama ujian juga. Serta buah-buahan, kena bahaya. Ini tafsirnya apa? Kena bahaya kekeringan. Artinya kami akan menguji kamu. Apakah kamu bersabar atau tidak? Kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu bersabar atau tidak? Jadi diuji dengan jiwa tadi, dengan jiwa ada pembunuhan, kematian, penyakit, wasamarat serta buah-buahan. Buah-buahan itu masalah kekeringan sehingga tidak menghasilkan buah lagi, tidak berbuahnya tanaman-tanaman kita, disebutkan faktor sebenarnya. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa mereka akan menerima ganjaran kebesaran, kesabaran itu berupa surga. Bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan Allah nanti kepada saudara-saudara kita yang sabar dalam hal beribadah, dalam sabar menghadapi segala cobaan ini. Insya Allah mereka akan selamat nanti, akan berbahagia nanti di sana, mendapatkan belasan-belasan dari Allah. Itu surga yang mana tempat yang paling mulia, yang paling istimewa, yang tidak ada bandingan dari kita ini. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba, berpadu, bersemangat kita jadikan dunia ini sebagai amal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jadikan dunia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jinna manusia kepada Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu saudara sekalian, perbanyaklah kita mengisi rohani kita ini dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dunia ini yang penuh dengan tantangan, tentu dengan rintangan. Itu untuk menguji sampai di mana iman kita menguji. Tidak sama rezeki yang memberikan kepada kita. Tidak sama kembali kita. Ada yang berbeda. Ada yang mudah mendapatkan, dan ada yang sulit mendapatkan. Tergantung bagaimana kita menyikapi masing-masing.
bagi seorang mukmin yang saleh, dia akan beribadah sebagai qanaah. Apa arti qanaah? Ya, itu sifat menerima segala ketetapan Allah rezeki. Dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepadanya. Yang pasti setiap dia terima itu pasti ia terbaik Allah tentunya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita sebelum kita pulang ke rahmat Allah, sebelum ajal kita menjemput, sebelum kita kembali kepada Allah yang sebenarnya. Pulang dengan husnul khatimah hingga cita-cita mendalam terhadap. Pulang dengan husnul khatimah, akhirnya baik, berkunjung yang akhirnya baik. Inilah suatu hal yang menjadi cita-cita suci kita untuk mendapatkan kebaikan kita di dunia akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ucapan yang keluar dari mulut seorang muslim. Apabila ada yang meninggal dunia, maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang itu ucapan ini merupakan ucapan yang dikeluarkan setiap muslim bisa mendengarkan sesuatu atau mereka dibilang musibah dan bencana. Inna lillahi, sungguhnya kami ini Allah. Maksudnya kita di hamba Allah, tidak ada apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un, kepada akan kita pulang. Artinya sungguh kita kepada kita akan kembali. Yang di akhirat nanti bisa dan kita akan diberi balasan. Dan suatu hadis disebutkan mana hadis, barang siapa yang istirja atau mengucapkan innalillah wa inna raji'un ketika mendapat musibah, maka yang diberi pahala oleh Allah dan diiringi dengan kebaikan. Juga diberikan bahwa pada suatu ketika lampu diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi SAW padam, maka beliau pun mengucapkan istirja. Lalu kata Aisyah, bukankah ini ada sebuah lampu? Rasul menjawab, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu lahir musibah. Berarti semuanya, baik malapetaka, kematian, lampu mati, apapun namanya, maka artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kumpulan hadis-hadis yang mursalnya. Saudara-saudaraku para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu dulu kita sampaikan dalam sesi ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu pengetahuan untuk kita bersama. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.